Ya, sebelumnya kami juga akan menyampaikan bahwa hal ini sangat marak di Indonesia tentang judi online. Fenomena judi online ini sangat marak karena dampaknya sangat luas. Sebelum kita ke judi online, mungkin kita lihat dulu judi ini adalah salah satu tindak pidana yang sudah tua. Jadi zaman kerajaan Mesir itu sudah ada judi. Jadi judi itu bukan saat ini aja yang sudah marak, tapi zaman kerajaan Mesir sudah ada judi. Kemudian berkembang ke Tiongkok. Kemudian berkembang ke Tiongkok, di Tiongkok yang kemudian sangat bervariasi tentang judi. Jadi judi ini dibagi menjadi dua, konvensional maupun yang modern. Konvensional itu yang sering dilakukan, apalagi kita kan kalau habis arisan, sudah makan, sudah khotbah, mulai bukan judi, tapi untuk isi hiburan. Nah enak, masa habis makan langsung pulang. Nah sebenarnya itu kena judi, kategori judi. Jadi judi itu secara KBBI ataupun secara hukum adalah suatu permainan yang ada taruhan atau mengharapkan sesuatu. Judi itu sebelumnya jadi judi itu, pengertian judi itu dari KBBI itu ada yang ditaruhkan dan ada alat. Jadi dalam bentuk apapun, kalau ada alat yang dimainkan, ada taruhannya, itu kategori judi. Jadi pengertian judi ini luas. Kalau zaman dulu itu ada yang lempar-lempar uang, kalau di sekolah dulu, apa itu namanya? Kalau di sini namanya BU. Nah, itu judi juga. Yang dilempar-lempar pilihan, itu kategori judi. Nah, memang tanpa tersadar judi itu dari kecil sudah dipelajari. Mulai dari main gambaran, ada yang main gambaran kalau dari foto-foto itu. Nah itu termasuk judi. Berkembang kayak main kartu. Nah jadi judi ini tanpa kita sadari sering kita lakukan. Mulai dari yang kecil sampai ke yang besar. Itu judi konvensional dulu, judi tradisional. Jadi banyak hal-hal judi ini yang sering kita lihat. Yang paling parah itu ada di suatu daerah, itu pemilu kada dijadikan judi. Dia tidak pihak ke A, tidak pihak ke B, tidak pihak ke C. Jadi pernah kami waktu itu ngabarin di sana, kenapa Pak tadi sampai bunuh-bunuhan? Iya Pak, jangan kami kalah. Kalahnya di mana? Kalian tim sukses? Bukan. Lu kok sampai berantem? Ini bukan tim sukses, bukan. Kenapa? Rupanya judi satu rumah.
Jadi dia taruh rumah. Itu pilkada di daerah-daerah di Sumatera Selatan itu ada. Sampai sekarang pilkada kemarin tetap ditaruhkan untuk pasangan calon-calon pilkada ini. Jadi yang berantem bukan tim sukses tapi yang judi. Itu yang susahnya. Sambil nunggu fokus. Nah kemudian berkembang, judi ini berkembang, ada namanya togel. Mungkin tidak asing gitu ya togel itu ya. Sebelum togel itu ada namanya SDSB. Nah SDSB ini dianggap legal karena dikategorikan undian. Kalau di Cina itu dibilang lotre. Ada bayar pajak, kemudian ada undian, dan itu nasional diumumkan. Kemudian di SDSB hilang, diganti lagi dengan togel, mulai dari Singapura, apalagi kalau ada yang Singapura, terus Hong Kong, terus siapa lagi apa ya man? Nah, apa namanya? Indonesia. Jadi berkembang menjadi togel. Berkembang lagi sekarang yang namanya poker dulu, yang dimainkan dari Facebook. Itu sudah mulai pelan-pelan menjadi online. Nah, peradaban judi ini terus berkembang melihat perkembangan zaman. Tapi kalau aku lihat di sini tidak mungkin amal di sini itu di online. Ya, jangan-jangan ada SMS bingung, SMS betul pun ibu. Ya, lihat handphone pun bingung, kayak apa dong? Tapi tidak tahu karena ada skater sekarang kan, main masuk berapa itu 20.000 sambil duduk nunggu sore ada skater. Sekarang yang namanya togel tadi, yang poker tadi, yang kartu tadi, itu sudah beralih ke online. Sekarang kita main judi itu tidak lagi harus ketemu, harus cari kaki. Nah, ada kaki 3 bisa main. Bahkan kita di sini memang ya selama arisan tak ada kaki. Oh, anu terus kan, mengaku mantap deh. Semangat arisan. Bahkan malam minggu sudah maleng, lupa karena sampai ke pagi lupa gereja. Bangunkan nanti rumahnya jam 12 kita mau arisan. Begitu arisan dengan bersemangat ada kaki. Itu tadi. Yang konvensional sering dilakukan, tapi apa kita sadari memang termasuk kategori hiburan. Kadang di kantor-kantor juga untuk isi waktu kalau jaga malam ya sudahlah. Jadi aturan-aturan judi ini bisa terjadi. Itu diatur dalam Undang-Undang KUHP pasal 303. Aman izinnya kalau memang mau ngopi, mau sambil makan boleh. Ya, supaya jangan ganti ketika Pak ya. Boleh ngopi sambil makan boleh. Jadi di kita sini diatur di Undang-Undang KUHP 303 pasal 303 baik yang bis maupun yang 303 murni. Nah di Undang-Undang KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu di pasal 426 sudah diatur juga tentang masalah perjudian. Undang-Undang elektronik juga, Undang-Undang ITE itu diatur juga masalah judi online, tapi tetap mengacu kepada KUHP, jadi tidak terlepas dari KUHP. Jadi tanpa kita sadari judi ini dari HP lain paling banyak. Nah, kenapa dari HP paling banyak? Tanpa kita sadari juga kita sering download, terpancing lihat Instagram, lihat TikTok, karena iklan judi itu banyak di Instagram dan TikTok.
dengan hadiah-hadiah menggiurkan. Modal 1.000 dapat 70.000, lumayan. Pasang 10.000 mudah-mudahan dapat. Ya, nah kata mudah-mudahan ini yang sering jadi bencana. Belajar masang 1.000, satu lubang 10. Masang kaki colok, masang 2 angka, 3 angka, 4 angka. Akhirnya apa? Muncul egoisme kita dan muncul penasaran. Kalau sudah muncul egoisme sama penasaran, akhirnya ketergantungan dengan judi. Contohnya, adalah nanti anaknya bangun, mimpi apa teman? Mimpi ini Pak, teman tapi jual. Masa kan? Meleset itu. Wah, kalau aku beli nanti ini diurutkan, kena kita. Sekali, belum timbul rasa penasaran. Besoknya lagi istrinya bangun, mimpi apa Pak? Ada yang mimpi bener, pasang lagi, lewat lagi. Akhirnya penasaran mengakibatkan kerugian. Tanpa disadari dari 1.000. Udah tahu. Slow. Yang halaman 2 aja. Halaman 2. Pertaruhan atau uang dengan menggunakan alat tertentu. Mungkin kita masih ingat baru-baru kemarin di Lampung 3 orang polisi mati gara-gara gerbek judi sabung ayam. Coba, kok sampai seperti itu gerbek judi sabung ayam sampai meninggal? Berarti ada apa dengan judi di situ? Berarti kan perputaran di situ sangat kuat. Kemudian di mana hasil akhirnya tergantung pada nasib atau kebetulan tanpa perhitungan kemampuan dan keterampilan. Jadi untuk main judi tidak perlu pinter, karena berdasarkan keberuntungan. Tapi aku dulu waktu SMA mau cerita dulu ya. Ada guruku dulu Magdasyan Turi, guru matematika. Jadi setiap pulang sekolah itu kami selalu berkumpul mengadu teknik matematika. Akhirnya ketemulah rumus Togel. Amang itu sudah meninggal, Amang Senturi, dia guru di Nomensen. Akhirnya kami berdua bisa merumuskan rumus Togel dengan pasangan sekian dan sekian. Itu SMA. Amang itu meninggal, habis nggak ada lagi partner. Berhenti main Togel ini. Belum apa maksudnya? Nah, kemudian judi dibagi 2, konvensional dan modern. Tadi sudah kita jelaskan bahwa konvensional itu menggunakan alat, termasuk olahraga. Bola juga diberikan orang sekarang, kuda, bahkan semut diadu, jadikan judi. Pokoknya apa yang bisa ada taruhan, bisa diadu itu sekarang jadi judi. Itu judi konvensional. Ciri-ciri judi konvensional itu ada pemain, ada bakat, ada teman main. Ada kaki dari kan, ada kaki. Kemudian berkembang teknologi digital. Di era tahun 90-an itu sudah masuk komputer, masuk internet. Dulu internet kan hanya pakai kabel telepon. Nah, ini sudah masuk judi. Jadi judi sekarang itu menjadi tren tanpa harus bertemu, harus cari kaki kan. Tapi ketahuilah di situ semakin dari modern judi ini, semakin banyak penipuan. Banyak yang aku dapat sekian, tapi tidak dibayarkan oleh bandar. Mau dikasih kemana? Orang kita tidak tahu di mana bandar ini kan. Kita ikut masang online, kita tahu dapat dan dibayar, hilang, nomornya hilang segala macam. Itu judi online.
judi online ini bisa dilakukan mulai dari anak-anak. Jadi anak-anak SMP yang sudah ada bakat canggih main handphone itu bisa main judi online. Lanjut. Nah ini dasar hukumnya pasal 303 KUHP. Jadi ancaman hukumnya sebentar 20 berapa tahun itu? 20 tahun. Diancam pidana penjara paling lama 10 tahun, sebentar 10 tahun itu, atau pidana denda paling banyak 5 juta. 10 tahun itu 2 kali pemilu. Jadi sebentar. Nah ini bandar. Kemudian 303 bis. 303 bis. Jadi jangan kita beranggap bahwa kita pemain tidak kena. 303 bis. Paling lama 4 tahun. Jadi di sini aman. Walaupun sehari di penjara itu ada yang mau. Ada yang mau. Jangan 1 hari di penjara, 1 hari di rumah pun sudah suntuk. Aduh. Ini 4 tahun. Hilang. Hilang. Nah kemudian ini untuk yang dijerat melalui Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, 2, 3 sampai 4 itu dikenakan denda 1 miliar. Kita sudah merasang 1.000 dengan kata polisi denda 1 miliar. Ancaman hukumannya 6 tahun paling lama. Nah itu ilustrasi ilustrasi anak-anak muda sekarang sudah mulai lagi untuk main judi ini kumpul main skater. Jadi skater itu seperti judi slot. Dan judi slot apa? Tahu kan apa judi slot? Jadi yang dipencet nanti muter gitu kan, keluar nanti gambar sama. Itu yang dilakukan mereka. Nanti apa? Nah dampak dari judi. Pertama itu dampak sosial. Kerusakan hubungan keluarga. Jadi kita tidak lagi peduli dengan keluarga, istri, anak, karena judi ini tidak peduli lagi. Karena tujuan dia tadi karena sudah dipengaruhi penasaran, pengen menang, kawan aku bisa menang sekian, kenapa aku enggak? Terus dapat nanti duit, dapat nanti gajinya dijudikan. 500 juta itu sebentar, dalam 1 jam kalau kita main judi slot itu kelamaan 1 jam habiskan 500 juta. Karena judi slot itu terus dia berputar, jadi berapa kali putaran itu dihantam terus. Kemudian kerusakan hubungan keluarga, isolasi sosial, dampak pada komunitas. Jadi tidak lagi berkumpul seperti ini. Malu, tidak ada pengalaman yang mungkin sepi, tidak ada lagi. Karena dampak sosial tadi. Kemudian dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini pengaruh keuangan. Seperti tadi, ada duit dijudikan, ada duit dijudikan. Jadi tidak pernah dapat duit sedikit dijudikan. Bahkan kita tidak akan terpikir sudah berapa habis duit di judi online. Nah yang sangat prihatin itu ketika menang, misalkan menang 10 juta, itu sudah hebatnya. Wah sudah bangga, ceritakan kemana-mana, aku menang 10 juta. Tapi dia tidak mikir sudah rugi berapa dia masang mulai dari awal sampai dengan dia 10 juta itu. Bahkan kalau dihitung kali-kali yang logaritma judi online itu 20 kali kita masang, 1 kali menang. Berarti 19 kali kita kalah, 1 kali menang. Nah tadi kita di sini senang, menang 10 juta. Berarti sudah kalah 19 kali. Dampak kesehatan, gangguan psikologis. Karena tadi kita mengandalkan ego sama penasaran,
itu berdampak kepada stres. Karena mikirin, kok kalah. Penasaran lagi, nambah lagi. Akhirnya dijual, semua ada yang dijual. Jadi judi ini beda-beda tipis dengan apa? Kalau sudah kecanduan, terus. Ada temanku di kantor itu sudah habis semua dijual, habis barangnya. Karena dia sampai malam, ngapain pun pulang? Kata-kata kamu naik barang ini kan? Naik barang ini kan? Seperti itu. Lanjut apa? Nah, ini yang nyata dampak-dampak dari video online. Pertama itu video online picu meningkatnya perceraian. Karena tidak peduli lagi dengan keluarga. Tidak perlu peduli lagi dengan keluarga, atau mau lagi isi rumah, mau makan mau enggak, yang penting harus video online. Bahkan di pengadilan agama itu perceraian melonjak 70% akibat kecanduan video online. Utang menumpuk gara-gara kalah judi, suami tega bunuh istri. Nah, numpuk gara-gara judi online. Kan tidak sadar lagi, 20 kali kita main, 1 kali kita menang. Yang di bawah itu gara-gara judi online 3 miliar Alphard dan Camry ludes. Yang ini yang dalam waktu 1 jam yang menghabiskan video itu. Nah, ini untuk anak-anak muda nanti, pemuda bunuh teman gara-gara video online. Mungkin dia mau duit, apa pas dia lagi naik digangguin, temannya dibunuh. Kemudian bunuh diri, gangguan jiwa tadi, akhirnya hidup-hidupan terlilit utang video online. Nah, ini bukan salah anak aja, ada yang dibawa ibu-ibu terlilit hutang pinjol video online, ibu-ibu sana itu nekat gantung diri. Jadi video online ini tidak hanya untuk kaum bapak, anak muda, ibu-ibu juga. Ini dampak yang sangat bahaya. Makanya harus dicegah namanya video online ini. Nah, di dalam Alkitab itu zaman Yesus juga sudah ada judi. Salah satu contoh perjudian yang paling dikenal zaman Yesus itu pelemparan undi untuk membagikan bagi Yesus. Benar nggak itu kira-kira? Ada bukti ini kan? Tertulis di Yohanes 19 ayat 23 ayat 2 sampai dengan 24. Berarti zaman Yesus pun jubahnya dijudikan. Coba kira-kira bagaimana manusia-manusia zaman itu. Itu gambar, itu kami screenshot dari film Yesus bahwa mereka lagi mengundi jubah Yesus. Ya benar kan? Tiap-tiap prajurit satu bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Ayat 24-nya, karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Artinya membuang undi berarti ada alat. Yang apa tadi alam yang clue tadi itu ya. Kalau di sini BO namanya, jadi diundang pakai koin. Nah itu. Demikian sudah. Padahal untuk menentukan siapa yang mendapat jubah. Nah kemudian di 1 Timotius 6 itu dikatakan dalam cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, karena mengejar uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan sebagainya. Banyak orang ke gereja malam Sabtu, malam Minggu, malam Lem. Mau ke gereja sudah ngantuk.
aku harus mendapat duit ini dengan akal pikiranku sendiri. Lanjut apa? Jadi kalau ada yang bilang, oh di dalam Alkitab nggak ada dilarang judi, ada, tapi itu secara tertulis tidak ada. Tuhan melarang perjudian, tidak ada. Tapi di situ dibuat secara harfiah, jadi tidak secara langsung dibuat. Jadi kiasan-kiasan. Nah ini dalam era digital saat ini video online semakin mudah diakses. Jadi ketika kita punya Android, ada niat, ada duit, bisa menjudi. Nah dampaknya itu kecanduan, kerugian finansial serta gangguan hubungan sosial. Seperti tadi contohnya, dampaknya banyak bunuh diri, terlilit utang, masuk penjara yang paling akhir. Lanjut apa? Nah ini yang terakhir. Sekian dan terima kasih. Jangan panjang-panjang kalau sudah malam. Besok masih kerja lagi. Sampai sini apa? Mungkin cukup. Karena dampak judi ini sangat besar. Mungkin tidak hanya sampai di sini. Nanti untuk anak-anak. Boleh. Coba diam. Ya mau lihat kawan, ini kan namanya kan judi ya. Ini yang mau bertanya dulu. Kan judi, berarti kan apa termasuk kriteria kejahatan judi? Abang crime, kan berarti kan kejahatan kan? Jadi ini judi dan termasuk tadi bilang nama salah satu kejahatan ya. Nah yang kejahatan ini berarti kan kalau dibilang judi ya termasuk crime kan karena crime ini kan ada kriterianya kan. Kejahatan itu kan ada berapa unsur itu kejahatan. Nah sekarang termasuklah judi online, jadi termasuk kejahatan. Nah sekarang udah jelas di sini kejahatan, tapi ketika orang itu dalam judi online itu kan sekarang sudah tahu persis ada kejahatan. Nah kenapa kok bisa sekarang jadi dibiarkan? Itu kan salah satu umpamanya kan ada kejahatan itu udah jelas kan, aparat udah tahu ini kan sebenarnya. Kenapa kok nggak di-cut gitu kan? Nah jadi nggak berkembang maksudnya kan, karena kejahatan itu kan ada kejahatan yang istilahnya yang ringan, apa yang berat, apa sedang. Itu. Ini termasuk kejahatan apa ini yang judi online ini? Ya mungkin itu aja sementara ya. Jadi kalau untuk kejahatan itu memang berat atau sedang, itu kan tergantung hukuman. Iya. Tadi kan di atas 5 tahun, 6 tahun tadi kan ancaman hukumannya. Berarti kan termasuk berat. Nah, kenapa judi itu tidak bisa judi online ini diberantas? Bukan tidak bisa, sulit. Karena ini kan tergantung dari internet. Yang punya internet ini kan tidak hanya Indonesia. Sedangkan bandar-bandar judi online ini banyak di luar negeri. Pemerintah dari Kominfo itu sudah berusaha untuk mencegah untuk masuknya situs-situs itu. Tapi coba kita lihat di Instagram, di TikTok, banyak iklan itu masuk. Nah sedangkan kalau sudah dibilang online, itu siapapun bisa mengakses. Walaupun kita kunci aman, ini dikunci oleh pemerintah situs ini. Tapi kan kalau sudah namanya kecanduan judi, itu bisa segala upaya menerobos. Sekarang ada sekarang namanya proxy atau apa, itu bisa langsung nembak keluar. Nah, salah satu untuk mencegah judi online itu ada dari diri kita sendiri. Kalau kita hilangkanlah rasa penasaran, karena tidak akan mungkin lah bisa kaya dari judi. Seperti saya omong tadi, 20 kali main, 1 kali menang. Itu yang online. Ya. Jadi judi konvensional juga, konvensional yang makleng lah ya, kita akan makleng. Sudah main dari pagi ke pagi, pas dihitung untung-untungnya 10.000. Sedangkan kita tadi sudah main nambahnya, untungnya 10.000.
itu banyak sudah melakukan penangkapan. Nah, tetapi kemarin kami ada di Sako itu anak-anak, jadi perlu juga lanjut untuk anak-anak muda. Itu yang bekerja di Thailand atau di Bangkok, itu dijadikan sebagai operator untuk situs-situs judi online. Dengan iming-iming gaji 10 juta, 15 juta. Tapi tidak bisa balik lagi ke Indonesia, dia tidak ada perikatan. Nah, mereka yang menyenang masuk. Suka kita lihat di SMS online kan orang sering masuk kan, SMS online, WA online kita kan tidak bisa dicegah. Kadang masuk link ini yang berita ini sangat cantik dibuat. Bang, tidak mau depo, mumpung ada diskon. Nah, karena kita tadi pernah diskon apa ini? Kita klik, penasaran tadi, pasang 1.000 dapat 70.000. Siapa yang datang giur? Wah, pasang 1.000 dapat 70.000. Tapi tidak akan dapat sampai tidak akan dapat. Jadi kalau online ini apa? Video online ini kami sudah teliti. Jadi kalau kami pernah ke Genting, itu di Genting itu tempat perjudian itu, ketika kita pegang meja ini seperti ini itu jadi kita tuh tidak ini, karena di dalam itu sudah peralatan elektronik. Jadi mereka itu sudah seperti itu. Nah, mengapa mereka paksa-paksanya ke Indonesia? Karena di Indonesia ini kan paling senang ada iming-iming. Dapat pasang 1.000, dapat 70. Nah, iming-iming inilah yang membuat kita tergiur. Gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan polisi untuk mencegah perjudian online ini, berapa lama? Coba kita hitung ya. Jumlah penduduk Kota Palembang itu 1,7 juta. Kota Palembang. Jumlah polisi di Polrestabes Palembang itu 1.800. 1 berbanding berapa? Nah, mereka dibagi lagi. Yang 1.800 kan dibagi lagi bermasing-masing fungsi. Makanya kami sangat setuju dengan diadakan seminar seperti ini. Karena bisa untuk edukasi, yuk kita sama-sama cegah judi online. Karena tidak ada manfaatnya, rugi rugi. Tadi aja berapa? 3 miliar, 1 Mercy, 1 Alphard habis dalam waktu 1 jam. Gitu. Ada lagi apa? Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, terima kasih. Kebetulan saya dari dulu lagi muda hobi juga ini kan. Ya, nama angka itu saya sudah buku 1, 2, 3, tapi sudah tua saya berubah. Ya. Yang saya tertarik tadi semua cerita ini mengarah ke negatif. Ya. Yang gila, yang inilah. Tapi ada tidak Bapak menemukan orang yang berbahagia dari cerita? Nah, itu yang Oke. Terus saya kata, saya paling bahagia dengan dunia. Terus saya kata, banyak untungnya. Saya sudah banyak. Tapi paling hobi saya dulu. Tapi setelah saya keluar saya kata, itu yang saya tanya. Kok kita negatif terus yang positif? Ya. Terus terang saya katakan, di gereja kita itu belum ada yang dapat SSB besar. Tetangga saya dapat 100 juta. Mewah di hidupnya, bahagia. Saya pun menikmati, tapi sebagian. Tapi saya akan situ tanya ya. Saya bertanya tadi konvensional bahwa permainan mendapatkan keuntungan. Ya. Benar kan? Benar. Saya akan bertanya satu dulu. Kalau kita orang Batak biasa ada orang tahu, Ya. ada permainan dengan kupon, Ya. kan kupon yang dijual dikasih hadiah mencari keuntungan. Itu judi atau tidak? Mencari keuntungan. Door prize ya. Door prize, ya. Tapi dia kan jual kupon tadi mencari keuntungan.
sekalian, saya ingin tahu dulu kriteria batas judi koma itu ada nggak? Kalau misalnya kita satu keluarga, bapak, anak, ponakan dan mantu dan sebagainya, satu keluarga, kita main iseng-iseng di malam minggu, ya kan? Kebetulan ini main duit untuk gairah itu main duit. Jangan gampang main bawa ke pos. Nah kejadian ini, tapi sudah tahu dibuat kejadian betul ini. Nah itu ada nggak kriteria batas uang sekian tanggal atau memang setiap satu rupiah pun kena tanggal? Kira-kira ada ketentuan ya, batas-batas permainan tadi sehingga kita tahu oh, mau main ukuran berapa gitu kan? Nah, itu pertanyaan. Terima kasih. Jadi kalau judi itu apa? Tidak ada batasan mau 1 rupiah, mau 2 rupiah sampai 1 ribu. Itu sudah jelas ya Pak. Definisi judi. Ada alat, ada taruhan. Nah sekarang kan ada taruhan. Berarti masuk dari kategori itu. Masuk. Nah kalau masalah door prize itu kan untuk bersama-sama, bukan direbut. Itu tidak masuk kategori kami. Bukan namanya. Kalau door prize itu enggak, berarti kalau ada jalan santai. Enggak. Kalau di luar ada permainan berarti ada bandar, ada pemain. Nah, kalau door prize bandarnya siapa? Bukan apa. Nah tidak mau di sini jadi panitia. Nah, besok akan ditangkap sama Polres Garut apa? Panitia door prize. Bukan taruhan. Jadi walaupun dalam keluarga ini kategori judi, bukan kategori ditangkap namanya. Kalau ada kita mempertaruhkan itu masuk kategori judi. Itu. Nah. Ada lagi? Oke, menarik. Amat benar sekali. Kami akan kasih 3 pertanyaan terakhir karena kita akan batasi jawabannya. 1, 2, tadi satu lagi 3. Nanti amannya duluan, amannya berdua, amannya bertiga ya. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaan awal dan pertanyaan kedua sebenarnya adalah pertanyaan awal. Mungkin jawabannya berbeda. Jadi mungkin saya usul judi online. Menurut saya judi online itu penipuan. Bukan judi, itu penipuan. Nah, apa langkah-langkah dari kepolisian untuk meniadakan judi online ini? Seperti tadi Amang bilang mulai segala macam. Saya rasa kepolisian ya dalam hal IT ada yang spesialisasinya. Kenapa itu tidak bisa dicegah atau gampang? Saya kira kalau ada kemampuan pasti bisa. Malah jelas di Indonesia ini kominfo terlibat. Ya, ada ditangkap berapa orang kominfo yang itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kayaknya ya memang itu dibiarkan kok sama aparat, sama petugas lah, bukan petugas polisi aja, kominfo segala macam itu dibiarkan. Memang tidak ada usaha sekeras mungkin untuk mencegah dan meniadakan. Jadi mungkin yang saya inginkan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan polisi dan juga penerapan hukum apa yang ingin dilakukan kalau yang berwenang sendiri turut terlibat dalam hal ini. Jadi Indonesia ini apa yang saya bilangnya, masyarakat Indonesia ini berspekulasi, karena itulah ladang daripada judi. Jadi untuk itu kami, kalau saya pribadi, menginginkan polisi sebagai pelindung masyarakat untuk melindungi kami ini loh,
kami diimbau untuk tidak terjadi kesempatan itu tutup supaya kami tidak sempat terjadi. Boleh ada? Silakan dijawab. Ya. Jadi apa? Untuk memberantas judi online ini, polisi ini sudah ada namanya Direktorat Cybercrime. Nah, salah satu tugasnya yaitu melakukan patroli atau patroli cyber. Disitulah mereka menemukan banyak yang sudah kita take down, banyak yang sudah kita hapus kerjasama dengan Kominfo, situs-situs online. Nah, sekarang kan kita untuk mencegah itu sudah berupaya keras. Sekarang para bandar itu berupaya keras juga untuk membangun website baru lagi, link baru lagi. Jadi di Direktorat Cybercrime itu tiap hari dia patroli cyber. Kita juga di rumah setiap hari patroli cyber. Dapat kita laporkan dan dilaporkan di TikTok. Karena peminatnya ini dari masyarakat terlalu banyak. Tidak mungkin kita take down terus. Karena apa? Untuk yang bandar, ini usaha kami. Bandar ya, ini kan bandar ini usaha kami. Karena paling mudah. Dia tinggal bikin website. Berapa duit sih bikin website mereka? Didaftarkan, masuk lagi, main lagi. Nah, masyarakat yang sudah kecanduan tadi, wah ini sudah diblokir nih. Dia buka lagi, cari lagi. Karena di logaritma online, di logaritma internet, sekali kita buka judi online, itu akan datang iklan-iklan judi online yang lain. Kalau tidak percaya coba buka di Instagram. Sekali kita buka bola, itu akan seluruh konten-konten bola, konten kita masuk tanpa kita buka, tanpa kita minta. Nah, memang itulah dampak bahayanya online. Ada yang mengatakan bahwa dunia dalam genggaman. Sekarang bagaimana kita untuk mengendalikan genggaman tadi? Jadi upaya sudah banyak, yang ditangkap sudah banyak. Makanya kita persuasif, kita melakukan sosialisasi, yuk berhenti. Karena dampaknya itu kita sendiri. Stres karena judi itu banyak. Terlilit utang banyak, masalah dalam keluarga banyak. Kita nangkep banyak incuran itu apa? Karena judi online. Dia nipu di kantornya karena untuk apa? Judi online. Karena ada rasa penasaran tadi ya, Bang. Ini kita tutup satu, situsnya kita tutup. Besok si bandar ini sudah buka 7. Nah itu saking menjawabnya, kenapa? Karena banyak peminat. Itu apa? Nah jadi yuk kita sama-sama jangan main lagi judi online. Itu. Nah tadi orang bilang bahwa itu penipuan. Jelas penipuan. Kenapa? Ketika abang menang banyak, menang besar nih, tidak akan mungkin dibayar. Terus kalau tidak dibayar, menuntut sama siapa kita? Sama Kominfo, karena dia mengelola website. Tidak akan mungkin, Pak, saya ini masang judi loh, Pak, main judi. Menang, Pak, ada polisi lapor kan? Menang, Pak, tapi tidak dibayar. Ini nipu, Pak. Bapak main di mana di sini? Oh, ini Pak ya, baru di sini. Iya, Pak, kita periksa dulu. Jadi tersangka pemain 303 bis. Bahkan polisi sendiri Pak, kita tiap hari Kamis itu diradia, handphone kita diradia oleh Propam. Ada nggak kita download situs video online? Nah itu dari di dalam kita sudah dilakukan pembersihan untuk tidak terlibat video online. Itu Pak. Kira-kira mantap? Oke. Gimana? Jadi begini Pak, jadi mungkin usaha-usaha itu belum maksimal. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, ada sosialisasi seperti ini. Sosialisasi itu saya rasa jangan saja Mbak pihak harus jemput bola. Artinya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian memang harus gencar, tidak harus mudah. Ya. Seperti sekarang misalnya kan,
bisa ke sekolah-sekolah, Sudah Pak. bisa ke sekolah, dan memang diberikan hukuman terhadap yang pemain, dan juga kepada misalnya yang bandar lah kita bilang, dia buka situs-situs lagi kan dia pasti hitung-hitungan dia. Iya. Kalau setiap buka ditangkap atau direnda, mereka kan hitung-hitungan rugi. Nah, mereka malas main ke ajang buka di Indonesia lah, buka di Thailand lah, apa segala macam di mana kan. Yang jelas kita melindungi masyarakat Indonesia dari perjudian online, dari penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi saya kira memang harus jemput bola dan juga disosialisasikan di media-media, siapa yang bermain itu akan kena ganjaran. Gitu. Seperti mungkin saya juga main. Ya ganjarannya mungkin ya kita rasional lah. Tidak harus 4 tahun seperti tadi, tidak ya. Tapi untuk ada efek jerah. Jadi memang kita harus serius untuk, karena di online itu sudah begitu apa ya, kan gawat lah. Anak-anak kecil sudah bisa. Nah, itu Pak. Ini yang harus menghindar. Jadi mohon ya, mungkin kalau saya menginginkan memang polisi itu melakukan sebagai pelindung masyarakat. Jadi terima kasih. Oke, benar. Oke, pertanyaan yang kedua silakan Bang, kita akan berjumpa ya karena waktunya juga sedikit. Kalau tadi kan pengalaman itu dan juga pengalaman dulu masih pernah itu direkal di 1, di 2 sampai mau juga sampai 3 gitu ya seterusnya. Cuma penasaran. Tapi sama-sama dengan pertanyaan kemarin tolak sebetulnya. Cuma katanya ada yang belum spesifik yang sudah pernah diberitakan usaha-usaha pemerintah, usaha umum dan kepolisian atau Kementerian Komunikasi Umum melalui aliran dana judi online. Tapi sampai triliunan kebanyakan, tapi kurang jelas tadi mungkin dari Aman belum menyampaikan spesifiknya berapa orang yang sudah ditangkap. Kan berarti kan dari aliran dana ke rekeningnya dia dan keluar masuknya itu kan bisa. Akhirnya dari situ juga yang mengenai hukuman tadi. Nah itu kalau itu apa? Ada nggak datanya? Jadi ya kita lihat dari sisi itu tadi kan kalau aman kan secara umum sudah dimintakan, tapi mengenai hal itu secara spesifik ada nggak? Terima kasih. Jadi untuk data kasus judi online, datanya ya, itu bisa di-download data kriminal tahun 2023 karena 2024 belum dibuat, belum diterbitkan. Itu bisa kita download. Jadi ketika kita lihat data kriminal tahun 2023 itu seluruh kejahatan termasuk judi online itu ada. Yang paling tinggi itu saya lupa tadi mau saya tampilkan, tapi ada. Mungkin nanti saya ada datanya di hati saya ada. Untuk aliran dana. Ya. Tadi kan bisa Ya. aman kan tadi kan ada handphone Ya. masih bisa ini, tapi kalau melihat dana pasti. Ya, Mas. Dan itu langsung dihukum atau tidak? Jadi kalau dari aliran dana di undang-undang perbankan itu kan ada kerahasiaan. Jadi tidak bisa kita langsung minta ke bank karena kita aliran rekening nomor sekian, itu tidak bisa. Jadi ada aturan dari perbankan itu harus naik sidik dan kita kirim ke pusat. Nanti PPATK bersama dengan PPATK itu akan dikeluarkan nomor rekening itu bahwa aliran dananya sekian. Nah kalau kita bilang dari ke bank, kita sudah tanya dengan bank, mereka ada azas untuk melindungi hak privasi dari nasabah. Karena kalau dia buka itu dia melanggar undang-undang perbankan. Itu aja. Tapi kalau sudah ada curigai atau sebagainya, Tetap kan. berdasarkan itu selama ini gimana gitu faktanya gitu?
Kalau kita lihat di berita-berita di YouTube itu banyak yang sudah kita lihat, apalagi di rilis akhir tahun ada berapa yang terungkap di online, berapa kita ada. Makanya untuk proses itu tetap dilakukan walaupun panjang. Oke. Gitu. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, Mas. Satu pertanyaan terakhir. Setelah ini kita akan foto bersama di depan anak semuanya. Silakan. Oke. Selamat malam, Mamang dari Polrestabes tadi divisi Humas, Pak ya. Iya, Mamang ya. Mamang, terima kasih Amang. Tadi saya lihat Amang memaparkan tentang hukuman ya. Hukuman ya. ada tadi saya 10 tahun gitu ya. Itu bagi pelaku Amang ya. Bagi pelaku dan juga pelaku. Jadi ada 303, ada 303 bis. Itu pelaku. Pelaku dan pemain ada. Pelaku dan pemain. Bandar. Oke. Bagaimana dengan yang namanya penonton? Apakah ada hukuman untuk dia? Ketiga, bagaimana dengan yang tahu seperti itu kan? Saya tahu nih di sana ada tempat judi online. Ya. Tapi saya tahu, tapi saya tidak memberitahu. Apa juga hukumannya bagi kami? Misalnya seperti itu. Jadi ada 3 tadi: pelaku, penonton, dan yang tahu atau tetangga tapi tidak memberitahu. Apakah mereka juga diberikan sanksi? Seperti itu ya. Karena ini kan kejahatan, crime. Tadi Amang bilang seperti itu ya. Mereka judi online ini. Itu Amang. Memang kan namanya judi online ini semua itu berawal dari namanya mungkin lifestyle atau gaya hidup. Mungkin gaya hidup seseorang itu bisa berubah karena adanya tekanan, mungkin seperti itu ya. Kalau dalam ilmu fisika itu tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi semakin banyak tekanan, gayanya akan semakin tinggi. Seperti itu kan, lifestyle. Karena kami pernah ada, saya nggak usah sebutkan namanya, kejadian nama rekan kami di Sumatera Barat. Seperti yang saya bilang tadi, dia karena pengaruh lifestyle, dia sampai melakukan fraud ya, kecurangan, sampai dia mengambil uang dari berangkas seperti itu. Dia memanfaatkan waktu itu ada celah. Akhirnya dia akhirnya apa namanya kriminal dicari seperti DPO. Tapi keluarga istrinya kan nggak ada nih, dia ketemu mungkin 3 bulan baru ketemu, seperti itu baru dapat karena setelah dibujurai dan sebagainya. Itu akibat dari gaya hidup si teman kami ini yang judi online, dia terpengaruh akhirnya dia berbuat seperti itu. Nah itu tekanan tadi Amang. Oke Amang ya. Dan yang terakhir Amang Marco, judi online, ya kan? Judi online itu sebab atau akibat seperti itu. Terima kasih Pak. Ada 4 tadi Mas, silakan. Jadi judi online itu sebab atau akibat. Saya namanya Yang terakhir. Nah untuk tadi yang nonton gitu ya, yang nonton judi yang nonton judi kena hukuman atau tidak? Ada sanksi atau tidak? Jadi yang ini Pak, ini sudah jelas. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada rakyat umum, ya kan, untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau diberikan, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, berarti kan turut serta. Kategorinya yang nonton itu kira-kira kalau dia cuma nonton ada nggak
rasa ingin main. Dia ada nonton. Ada yang nonton. Ada sanksi buat dia. Turut serta pada jangan turut serta pada penggunaan diri. Sekarang dia turut serta atau tidak? Dia nonton. Iya, makanya turut serta atau tidak ikut main. Dia nonton. Tidak. Tidak. Berarti kena nggak di sini? Dia tidak turut serta bermain. Berarti Tetap tidak kan? tidak kan? Dia tidak turut serta. Bunyi undang-undang itu bunyi pasalnya yang ayat 3 menjadi turut serta pada permainan judi. Dia sekarang nonton, turut serta atau tidak? Tidak kan? Berarti aman. Gitu. Itu jawabannya. Nah, kemudian yang kedua, paham kan? Paham kan? Iya kan? Kita jadi yang tiga. Oke. Turut atau tidak? Oke, lanjut. Nah, jadi yang kedua tadi mengetahui. Saya lupa ada izin pasalnya KUHP. Barang siapa mengetahui tindak pidana akan tidak melaporkan untuk kena. Di KUHP saya lupa pasalnya berapa, saya lupa. Ada. Dia tahu. Tahu, tapi tidak memberitahukan. Apa beda dengan penonton tadi? Oke. Sekarang begini apa? Pertanyaan nama kan yang nonton kena atau tidak? Ya. Ya kan? Ya. Nah, kalau di pasal 303 tidak. Tapi kalau dia tidak memberitahukan ke aparat keamanan, berarti dia kan kenanya bukan undang-undang ini, tapi kenanya pasal lain. Iya. Kalau abang tadi kan pertanyaannya termasuk kategori judi atau tidak dengan yang nonton tandingan, bisa nggak? Tidak bisa kalau di sini. Tapi kalau di pasal lain kena. Tidak melaporkan memang. Ya. Contoh abang, contoh ya. Kita lihat yang ada rumah itu, kita tahu orangnya. Dia melakukan kejahatan. Dan kita beritahukan sama pihak aparat keamanan. Amang tadi mengatakan yang mengetahui kena ya. Iya. Yang Kalau tidak melaporkan. Dia tidak melaporkan. Mengetahui tidak melaporkan. melaporkan. Amang, pasalnya tetap kena, tapi bukan pasal ini. Tetap kena. Iya, pasal lain. Bukan pasal judi. Bukan pasal juga tadi. Pasal yang melaporkan. Pasalnya bukan pasal ini. Itu loh. Jadi jangan bisa bilang kena. Tahu juga kena. Iya, tapi bukan dikenakan dengan judi. Oke. Lanjut ya, ketiga lagi. Jadi sebab atau akibat? Oke. Terakhir, Pak. Terakhir. Kalau judi ini kan Judi online itu sebab judi online itu sebab atau akibat. Yang dua-duanya apa? Sebab akibat, sebabnya kan? Dia kan sebab akibat itu karena rasa ingin tahu dia, ketertarikan dia. Akibatnya apa? Dia terpengaruh dengan judi online. Jadi sebab akibat. Beda, kita bedakan dengan hukum pidana, kita bedakan dengan hukum fisika ataupun hukum lain-lain. Di hukum itu hasil kita melakukan kejahatan, berarti sudah ada bukti, ada tindak pidana, ada kejahatan, ada perbuatan. Kita beda dengan Amerika, luar negeri, dia kan juri, jadi ada salah pendapat segala macam. Tapi kita enggak, ada barang bukti, ada saksi, dia bisa kena. Seperti itu. Oke, terima kasih yang memberikan tepuk tangan pada Bang Madu. Kalau dilanjut lagi pasti akan banyak. Amang inang, kami percaya pertanyaannya pasti akan banyak. Sengaja kami buat karena sudah jam 9. Amang inang, silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan bisa ke kami Madu dan kami akan sampaikan ke Bang Madu. Sekali lagi berikan tepuk tangan pada Bang Madu. Amang, selanjutnya kita akan maju ke depan, kita foto bersama. Sampai maju ke depan. Oke, salut. Mulai tema kita salut nak, mulai dari tuaka akan sudah ulang di radio. Jadi di Bapak Madu, mulai tema terima kasih atas pencerahan berkaitan dengan judi online. Semoga ini sangat bermanfaat. Sebenarnya ini sangat
banyak yang usia, cuma kita waktu terbatas, ya. Jadi kita singkat saja. Nah, sebetulnya banyak mungkin, karena ini sangat menarik menurut saya. Ya, mungkin jangan-jangan juga ada yang jodoh saat ini di sini. Tapi ya, mudah-mudahan dengan adanya ini semua bisa berubah. Terima kasih banyak ya Bapak Marbur atas kehadirannya, atas materi dan pencerahannya tentang masalah judi online. Jadi semuanya mati, kiramu aman-amin dan aman-amin. Asal mengaju cuma cerita beliau sebelum tertutup, asal makmum meminta supaya dinyalakan hakim MC sekaligus doa Mas Pangalan untuk yang kawan Panita Simon, Mas Pangalan Panita. Dan sebagai ucapan syukur dari dalam CID di Paradima Mas Pangalan Panita berulang tahun Stadion, kebetulan minta maaf izin ada bulan nilamangi di Jambi di mana Matupul Natulangna. Jadi nak saya pun di mana di pasar mana dari hari mana Alamangi panjang umur sehat selalu. Sama di mana? Tujuh mainan. Iya. Nah di Paradia Inaka. Iya, kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan juga berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan masih menguntungkan kehidupan kami untuk bisa mengikuti acara kebaktian gabungan amal gereja HKBP Palembang ini Tuhan. Dan hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mendengarkan pencerahan dari Polresta Palembang melalui amal maupun sosialisasi dampak dari judi online untuk bisa kami hidupi dan juga untuk bisa kami cegah Tuhan dalam kehidupan kami melalui pencerahan dari Bapak Marbur. Kiranya itu semakin menguatkan kami Tuhan untuk menghindari judi online dan juga semakin mengingatkan kami secara khusus para kaum bapak kerjaan dari Palembang ini supaya itu bisa menjauhkan dan itu bisa kami jauhkan dari kehidupan kami, karena kami sudah mendengarkan betapa banyaknya Tuhan Bapa yang bisa mempengaruhi judi online itu dalam kehidupan kami. Melalui pencerahan malam hari ini semakin kami termotivasi Tuhan untuk menghindari hal-hal tidak baik itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk motivasi malam hari ini. Berkat Tuhan Bapak Marbur yang telah memberikan pencerahan dan juga berkat Tuhan Polresta Kota Palembang ini semakin mengabdikan diri Tuhan untuk melayani masyarakat secara khusus Tuhan yang ada di Kota Palembang ini. Ya Allah Bapa kami, sebentar kami Tuhan akan menikmati makan dan minuman yang telah disediakan oleh keluarga Bapak DCID Sintua Baru Simanguso, di mana beliau bersukacita Tuhan karena Tuhan memberikan umur yang panjang untuk satu hari ini. Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati keluarganya, dan juga memberkati pekerjaannya. Tuhan berikan kesehatan dan juga panjang umur untuk amal DCID untuk menjalani hari-hari kehidupannya. Kami juga Tuhan berdoa jika kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan mengantarkan kami dengan sukacita supaya kami Tuhan bisa bertemu kembali dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami serahkan Tuhan hidup kami dan juga persekutuan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.